Anak bapak atau ibu main HP selama 4 jam setiap hari. Tapi yang perlu dipahami adalah, ini bukan masalah, tapi ini gejala. Sudah coba ambil HP-nya malah jadi drama. Sudah kasih batas waktu screen time, dia cari celah. Sudah bicara soal keseimbangan, tetap nggak berubah. Karena yang kita tangani itu adalah gejalanya, bukan akar masalahnya. Nih, saya mau berbagi sesuatu yang telah mengubah 10.000 orang tua Indonesia dalam memandang gadget. Otak anak itu sebenarnya dirancang untuk tantangan dan reward. Game kasih feedback instan. Misalnya dia klik, dia kemudian menang, mendapatkan dopamin, dan ulangi lagi. Tapi gimana kalau sekolah? Di sekolah anak-anak belajar 3 minggu. Setelah itu ulangan. Tunggu nilainya keluar. Mungkin senang kalau nilainya bagus. Kalau nilainya jelek mungkin merasa gagal. Gitu. Nah, contoh nyata ada nih. Jadi contohnya dari siswa kami yang bernama Raffi, umurnya 13 tahun. Raffi sering main game 6 jam sehari. Ibunya, Bu Ratna, udah putus asa. Nah, ini yang kita temukan. Raffi itu bukan kecanduan game. Dia kecanduan menang. Kecanduan lihat progresnya. Kecanduan naik level. Jadi kita tanya, bagaimana kalau belajar bisa terasa seperti naik level? Ini framework yang kita pakai untuk siswa-siswa Indonesia. Sebenarnya ada 3 langkah sederhana. Yang pertama, ada yang namanya identifikasi win condition. Apa yang bikin mereka merasa berhasil? Lihat progres kah? Pecahkan teka-teki kah? Atau membuat sesuatu? Untuk Raffi, itu namanya visual progress. Jadi, kita bikin sistem di mana setiap pelajaran yang selesai itu ada tulisan level unlock. Yang kedua, ada namanya micro wins atau kemenangan kecil. Jangan suruh anak belajar secara langsung selama 2 jam. Kita coba pecahkan menjadi sebuah misi 15 menit, 15 menit. Selesai satu misi, kita buat centang. Dari sana, otak akan mendapat dopamin dan mereka pasti mau menjalankan misi itu lagi. Yang ketiga, bikin terlihat. Pakai habit tracker. Iya, seperti papan achievement di sebuah game. Mereka bisa lihat streaknya bertambah. Coba kita pikir gini ya. Game itu pasti nggak mulai dari level 50. Mulainya pasti dari level 1 atau beginner gitu. Dimana mereka bisa menang dan bisa mempelajari gamenya. Pendidikan anak kita juga harusnya seperti itu dong. Contohnya nih Bu Ratna, ibunda dari Raffi tadi. Bu Ratna bilang sesuatu yang powerful setelah 3 bulan. Beliau berkata, saya pikir saya kehilangan anak saya ke HP. Tapi ternyata HP bukan masalahnya. Dia lari dari perasaan gagal di sekolah. Begitu kita perbaiki itu, dia pilih untuk belajar. Anak kita nggak butuh screen time lebih sedikit. Mereka butuh alasan untuk mau taruh HP-nya. Kalau bapak atau ibu bertanya, apa win condition anak saya? Gimana cara bikin sistem itu? Itulah yang kita temukan di konsultasi diagnostik. Kita identifikasi dulu nih gaya belajar anak. Apa yang memotivasi mereka dan bikin roadmap personal. Book konsultasi gratisnya itu, linknya ada di bawah. Mari kita ubah screen time menjadi skill time. Coba deh malam ini, minta anak Anda mengajari Anda cara bermain game favoritnya selama 15 menit. Perhatikan, apa sih yang membuat mereka excited? Itu trigger dopamin mereka. Dan petunjuk Anda untuk membuat pelajaran mereka menjadi lebih engaging.